Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar untuk memahami pribadi kita sebagai sosok manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa manusia ini yuladu alal fitrah, diciptakan dalam keadaan suci, bersih lahir dan batin, dan keturunannya pun adalah keturunan seorang nabi, keturunan orang yang mulia, keturunan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Adam alaihissalam. Jadi intinya manusia ini dari awal sampai akhir itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia ini adalah manusia makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah Allah bercita-cita untuk menyiksa, menyusahkan dan memberatkan hambanya yang namanya manusia ini. Jadi saya bisa simpulkan bahwa manusia ini bagaimanapun salahnya, dia tetap adalah hamba Allah yang mulia. Jadi bisa karena salahnya manusia itu bisa mulia, dengan alasan bahwa manusia yang salah ini mengakui akan kesalahannya dan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh keturunan Adam itu adalah merupakan makhluk yang salah. Memang desainnya adalah salah, lupa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui kesalahannya. Jadi manusia itu salah memang desainnya, manusia itu lupa karena memang desainnya. Bukan berarti dengan kelupaannya, dengan dosanya manusia itu akan menjadi hina, bahkan dia akan mulia kalau memang dia mau mengaku kesalahannya dan mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus berbaik sangka, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini adalah sosok makhluk yang sangat sempurna ciptaannya dan sangat mulia, dan tidak akan pernah Allah akan menyia-nyiakan hambanya. Allah Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, dan kita akan bertemu dengan Allah di surga nanti. Apapun alasannya, kita tetap berhak bahwa kita akan bertemu Allah di akhirat nanti, di surga nanti. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk menjawab kebingungan saya secara pribadi, bagaimana memahami, memposisikan diri saya sebagai hamba Allah ketika melihat ayat bahwa Allah menciptakan kita ini sekaligus dengan pekerjaan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sementara di ayat lain Allah menjelaskan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi bagaimana menurut Ustadz untuk memposisikan kita sebagai hamba dengan memaknai dua ayat yang secara kata bahasa itu sangat bertentangan dari dua ayat ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan Ustadz Zulkifli. Mudah-mudahan ini pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya mulai dengan ini. Di dalam Islam, di dalam dunia Islam berbicara masalah takdir, itu ada beberapa pemikiran dan pemahaman para ulama. Yang pertama, ada yang memang melepas sekali kepada Allah dan tidak ada kuasanya dia sebagai seorang hamba. Itu satu pemahaman. Yang kedua, ada yang memang pekerjaan manusia yang menentukan. Pekerjaan manusia yang menentukan kebaikan dan arah daripada takdirnya. Allah di belakang, ada begitu. Ada yang memang tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, tidak bertuhan, seperti ateis. Dan banyak sekali pemahaman-pemahaman tentang takdir. Tapi yang perlu saya
tekankan di sini mengenai takdir adalah itu adalah ranah Tuhan, urusan Tuhan, itu urusan Allah. Tidak perlu kita ikut campur terhadap takdir urusan Allah itu. Urusan Allah itu takdir. Urusan kita itu adalah beramal soleh, taat kepada Allah atas segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di perintah Allah kita sholat. Jangan pikirkan takdir bagaimana sholat saya nanti, amal saya nanti. Misal contohnya saya ditakdirkan misalnya kaya atau miskin. Apa pentingnya bagi saya, itu kan hak Allah. Hak saya ini adalah bagaimana saya menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadi saya tidak kebingungan berbicara tentang takdir ini. Karena memang itu tidak perlu dibahas. Kalaupun kita tahu, seandainya ini tahu kita, mau apa kita pada Allah? Mau protes? Tidak ada hak itu. Itu urusan Allah. Apa hak Allah kepada kita? Itu kita harus beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Apa hak kita kepada Allah? Jangan sampai kita disiksa oleh Allah dan kita harus mendapatkan kenikmatan atas apa yang diberikan oleh Allah atau atas amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Itu saja, jangan terpengaruh dengan takdir. Biarkan itu adalah urusan Allah supaya kita tenang. Toh pun kalau kita tahu penjabarannya mau apa, tidak ada urusan. Urusan kita adalah beramal soleh, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Ini sekedar pemahaman dan pendapat saya dan bisa diikuti dan bisa tidak. Kalau boleh jangan sampai diikuti karena saya tidak mau bertanggung jawab terhadap pemahaman saya untuk diadopsi orang lain. Ini sekedar pemikiran saya supaya lebih kita tenang. Jangan berpikir tentang takdir yang belum jelas. Takdir kita kan belum jelas. Belum jelas ini takdir. Kalau yang jelas ini kita sudah jelas-jelas diperintah oleh Allah untuk beribadah, beramal soleh, itu saja. Itu lebih ringan bagi kita semua. Sekedar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.